Jadi solusinya Bapak Ibu, jika memang sebanyak 12 halaman ini agak sedikit berat untuk mengetiknya, silakan Bapak Ibu download di internet. Saya tidak menganjurkan, tapi apa namanya ya, solusi terakhir kalau kita bicara ya. Iya, prakteknya seperti ini untuk ke-13. Baru nanti di bawahnya kita lengkapi untuk paraf daripada kepala sekolah kita dan guru kelas yang mengampu sesuai dengan pelajarannya. Ya. Jadi memang Bapak Ibu sekarang, karena gini ya, kalau ada kemudahan untuk apa sulit kan gitu ya. Ada mudah untuk apa sulit. Jadi jangan dibalik, kalau ada mudah kita pengen yang sulit. Nah itu nggak bisa. Cuman yang salah itu dalam etika pengkopian ataupun pengambilan daripada website tertentu itu memang diatur di undang-undang ya. Kalau kita mengambil ya konten itu banyak, ada gambar, ada video dan sebagainya, ada audio, tapi murni lagi milik orang ya, kita tampilkan di tempat kita, itu kita sudah melanggar undang-undang ya, sudah melanggar. Tapi apa, kita ambil ya, kita tiru dan kita modifikasi. Nah, kalau itu sah-sah saja. Dan jangan lupa ya, kita tampilkan juga sumber yang memberikan konten itu. Nah, itu aturannya. Tapi kalau kita ambil copy paste saja, murni punya orang, ya kita akui milik kita, itu kita sudah kena. Kalau kita dilaporkan oleh yang punya konten, kita bisa masuk penjara, kita udah kena pasal. Ya. Nah, itu apa namanya, aturan dalam mengcopy ataupun mengambil punya orang lain. Tapi kalau kita edit sedikit-sedikit ya, minimal kita gantilah, kita sesuaikan dengan visi misi kita di sekolah, kemudian kegiatan kita masukkan satu persatu, kemudian modul ajar kita, bahan ajar kita, itu saya rasa tidak masalah. Dan karena saya pun melakukan hal seperti itu ya, sama juga untuk di sekolah ya, karena memang ada aturannya ya. Sama juga dengan RPP tadi ya, kita ambil, kita tiru dan kita modifikasi ATM. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk contohnya. Mungkin saya juga memang belum terlalu mahir untuk hal ini, dan saya jujur memang dalam untuk narasumber K13 itu persiapan cuma 2 hari. Jadi Ibu Kepsek menghubungi saya, jadi untuk slide-nya pun saya tidak bisa membuat secara lebih bagus lagi, karena memang keterbatasan waktu yang tidak begitu banyak, karena kesibukan juga kita semua sibuk, dan itu tentu menjadi penghalang bagi kita. Tetapi penghalangan itu ya jangan kita gunakan sebagai penghambat tertentu, tapi kita jadikan itu sebagai motivasi kita ya dalam belajar untuk meningkatkan kompetensi anak didik kita. Saya rasa demikian Bapak Ibu, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, misalnya di kelas 3 misalnya, yang alfa berapa orang? Langsung tanya yang alfa, yang absen. Baru setelah itu nanti akan dikasih tahu oleh ketua kelas ya, misalnya, oh si A nggak hadir Pak. Berarti ya kalau satu nggak hadir berarti yang lainnya hadir. Artinya satu nggak hadir, satu sakit. Nah, udah jelas. Jadi waktu cukup hanya sekitar 1 menit udah selesai. Kalau kita mengabsen satu persatu, ya nanti waktunya habis ya, sampai 15 menit, ya 20 menit mengabsen, itu sangat sayang sekali. Kemudian Bapak Ibu masuk pada eksplorasi tentang materi ya. Kemudian konsolidasi pembelajaran. Nah, tentang pembelajaran kita. Kira-kira apa yang masih ada kekurangan kita? Ini penting juga tentang pembuatan refleksi. Ya, karena tentu kita sebagai guru juga memerlukan penilaian daripada anak didik kita. Apakah kita kurangnya di bagian penjelasan, kita menjelaskan kurang jelas, atau kita
terbata-bata dalam memberikan materi dan sebagainya. Itu juga perlu kita mengadakan refleksi. Kemudian pembentukan sikap, ya. Sikap, kompetensi dan karakter. Ini yang seperti kita jelaskan tadi, ya, adanya pembentukan sikap kepada anak didik kita. Kalau bisa di dalam pembelajaran kita itu kita selipkan makna-makna tentang karakter yang baik. Itu tidak menjadi persoalan. Dan selanjutnya masuk kepada penilaian, ya. Mungkin kalau kita berbicara masalah penilaian, ini juga banyak sekali istilah-istilah baru yang kita kenal, ya. Mungkin ada beberapa tapi nggak semua, ya. Memberikan penilaian ataupun nilai kepada anak didik itu dengan cara nilai merenung, itu juga ada. Begitu dia selesai ujian, diambil kertas ujiannya, soalnya dibaca saja, kemudian direnung, kira-kira si A ini orangnya cukup baik, nggak terlalu sering bolos, baru melawan guru nggak seberapa, langsung kasih nilai, dapat nilai 85. Nah, sebenarnya bukan seperti itu untuk menilai, ya. Langkah-langkah evaluasi itu harus kita lakukan, ada penilaian formatif, ya. Ketika pembelajaran sedang berlangsung, kita melakukan penilaian. Kemudian setelah pembelajaran selesai, kita melakukan penilaian. Dan bahkan di akhir, ya, itu juga kita melakukan penilaian. Kalau dengan cara menilai dengan cara merenung, nah itu tentu hasilnya tidak akan maksimal, ya, tidak maksimal, karena kita hanya melakukan aspek observasi saja, pengamatan. Kalau si A ini tidak terlalu melawan guru, dia tidak terlalu ribut di kelas, langsung kita kasih nilai 80. Itu sudah namanya melanggar aturan di dalam konsep penilaian. Ya. Nah. Mungkin karena waktu, ya, sudah berapa menit tadi Ustazah waktunya? Sudah lewat, ya. Yeah. Oke, sekarang kita masuk kepada RPP, ya, Bapak Ibu. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita merujuk kepada Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, ya. Ada rencana pelaksanaan pembelajaran itu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan. Duluan Pak, ya? Iya, Pak. Assalamualaikum. Dari mana kita bisa membuat RPP itu kalau tidak ada panduannya, ya? RPP kita kembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik di dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, jadi RPP yang kita rancang itu memiliki panduan dan memiliki tujuan yang sudah terstruktur dengan baik, sehingga akan terjadi sinkronisasi, ya, dengan silabus kita, RPP kita, dan buku guru kita yang menjadi pegangan kita, ya. Kita cek di buku guru sesuai dengan KI dan KD-nya. Kita cek di silabus juga sesuai, dan kita cek di RPP juga sesuai. Jadi tidak ada tumpang tindih. Cuman sekarang kan terjadi juga fenomena bahwasanya guru banyak yang mendownload di internet, ya. Edit nama, edit mapel, edit tanggal waktu, ya, selesai, print. Nah, ini menjadi masalah. Tidak dicek dulu apakah sesuai atau tidak, ya. Kenapa? Karena
RPP yang kita download itu Bapak Ibu, itu tentu berbeda ya. Walaupun materinya sama, judulnya. Kenapa? Karena kondisi di sekolah kita dengan kondisi di sekolah orang itu kan berbeda ya. Tingkat kemampuan muridnya berbeda, medianya berbeda, standarnya berbeda ya, kompetensinya juga berbeda. Cuman karena ya mungkin karena ada kesibukan tidak sempat membuat RPP ya, maka ambillah jalan pintasnya dengan cara dibuka browser web Google, diklik saja kurikulum RPP 2013, enter, langsung muncul ya. Dari provinsi Jawa, Kalimantan muncul semua, tinggal pilih ya, scroll ke bawah, pilih, nah, download, selesai. Begitu datang pengawas, tanya, mana RPP Bu? Ini Pak RPP saya. Nah, selesai. Jadi itulah yang terjadi. Pak pengawasnya pun langsung ancamkan jempol. Memang ibu luar biasa ya. Ternyata hasil copy paste. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa ya itulah yang perlu kita minimalis. Mungkin kalaupun kita buat dari awal sampai selesai ya tidak bisa. Cuman kita ATM ya, ambil kemudian modifikasi. Itu tidak menjadi masalah. Cuman kita lakukan penyesuaian. Ya. Kalau kita mengajar itu di kelas istilahnya dengan buku ya, tidak menggunakan proyektor atau tidak menggunakan media lain ya, cukup kita itu saja kita lampirkan, nggak perlu kita edit menggunakan ini ya, karena nanti akan terjadi tumpang tindih, tidak sesuai dengan muatan konten kita dengan RPP yang kita laksanakan ya. Dia harus sinkron. Konten kita misalnya tentang ilmu pengetahuan alam ya, tentang apa? Tentang tumbuhan. RPP kita juga tentang tumbuhan ya, supaya ada terjadi sinkronisasi ya. Silabus adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Ini juga sama ya Bapak Ibu, untuk silabus itu juga banyak sekali terjadi hal-hal pengkopian, pendownloadan, nah sehingga tidak terjadi sinkronisasi antara silabus dan RPP. Ya. Jadi karena waktu Bapak Ibu ya, jadi saya lebih kurang mohon maaf kalau ada kekurangan saya dari awal sampai akhir ini. Saya mohon kiranya diberikan kemaafan dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada moderator.